Cerita berlanjut. Akhirnya, hari operasi Benteng Terang pun tiba, dan semua orang yang akan berpartisipasi, berkumpul di kamp militer. Dan pemimpin operasi itu, mengabsen nama mereka satu persatu. Pemimpin operasi itu, yang bernama Qin Qiang, dia merupakan seniman bela diri tingkat 3, dan kemampuan khusus miliknya, juga total kekuatan tempurnya, tidak bisa dilihat oleh Lin Xiu, di levelnya saat ini. Qin Qiang berkata, jadi kau, orang yang bernama Lin Xiu. Lin Xiu yang membawa peti tombak di belakangnya, dan juga tas di depan perutnya, menjawab. Yah, saya adalah Lin Xiu. Lalu berkata di dalam hatinya, muncul lagi seniman bela diri lain, yang tidak bisa dianalisis, oleh skill mata penilai milikku. Qin Qiang kembali berkata, semuanya, kalian harus tetap waspada, dan persiapkan diri kalian. Kuharap, semua orang yang mengikuti misi ini, bisa selamat, dan kembali pulang. Kemudian, Jin Hai yang berada di sampingnya, berkata, adik kecil, apa kau mengambil skrip yang salah, dan malah datang ke tempat yang salah? Temannya pun menertawakannya, dengan sangat keras. Qin Qiang pun langsung memarahinya, dengan berkata, diamlah, kalian harus menjalani misi ini, dengan lebih serius. Kali ini, Kota Bintang akan mengirimkan 4 tim, totalnya 40 peserta yang tergabung dalam perburuan kali ini. Jin Hai menjawab, baik Pak, saya mau melapor kepada Anda, tim kali ini terdiri dari 39 seniman bela diri, dan adik kecil di sampingku ini, sepertinya, dia bukan seorang seniman bela diri. Temannya pun, kembali menertawakannya dengan keras. Tentu saja, Qin Qiang marah mendengarnya, dan berkata, kau dan orang-orang yang menertawakannya, keluarlah dari barisan. Masing-masing dari kalian, aku hukum dengan push up 100 kali. Jin Hai dan yang lainnya menjawab, siap Pak, kami akan melaksanakannya. Kemudian, Qin Qiang menghampiri Lin Xiu, dan berkata, meskipun kau adalah murid Akademi Bintang, tapi, karena kau berpartisipasi dalam misi ini, kau akan diperlakukan sama dengan mereka. Kau harus selalu bersiap, dan sadar bahwa, kau bisa mati kapan saja. Apa kau mengerti? Lin Xiu menjawab, siap Pak, saya mengerti. Qin Qiang kembali berkata, bagus, jika kau sudah mengerti. Lalu, Qin Qiang pergi meninggalkan tempat itu, dan berkata, semuanya, kemasi perlengkapan kalian, kita akan berangkat, dalam waktu 15 menit. Semuanya menjawab, siap Pak. Kemudian, mereka pun menaiki pesawat pengangkut kabin latihan, untuk pergi menuju tempat perburuan. Di dalam pesawat itu, para prajurit tidak duduk diam, tapi mereka berlatih, dengan mengangkat peralatan olahraga. Sementara Lin Xiu, hanya duduk di pojokan seorang diri. Lalu, seseorang menghampirinya, dan berkata, kau adalah murid Akademi Bintang bukan? Aku dipanggil Li, lulusan dari Akademi Bintang juga. Aku bisa dianggap, sebagai seorang seniormu. Lin Xiu pun membuka matanya, dan menoleh ke arah Li, yang malah mengganggu waktu tidurnya. Li pun duduk di sampingnya, dan kembali berkata, kau hanya seorang murid yang belum lulus. Kenapa kau dihukum bersama kami, untuk pergi ke Benteng Terang? Tempat itu sangatlah berbahaya. Lin Xiu menghela nafasnya, lalu menjawab, anggap saja aku sedang sial, karena, aku dipaksa untuk datang ke sini, oleh Akademi Bintang. Li kembali berkata, jangan bilang, kau telah menyinggung beberapa bangsawan, yang ada di Akademi Bintang. Tiba-tiba, ada seseorang yang melempar botol cola ke arah mereka, dengan keras. Li pun berkata, itu sungguh merepotkan. Rupanya, orang yang melempar botol cola itu, adalah Jin Hai. Dia berkata, kau hanya seorang pemula, kenapa kau tidak berlatih, tapi malah datang ke sini, untuk mengobrol dengan adik kecil ini? Li menjawab, Jin Hai, dia adalah juniorku, ku peringatkan kau, untuk tidak bersikap berlebihan. Jin Hai pun maju ke hadapan mereka, dan kembali berkata, kau baru saja datang, beberapa hari yang lalu, dan sudah sangat sombong. Jangan ikut campur tentang masalahku, jadi, enyahlah kau dari hadapanku. Lalu, Jin Hai berniat membuka peti milik Lin Xiu, dan berkata, adik kecil, apa yang kau simpan di dalam kotakmu ini? Apakah itu harta karun? Biarkan saudaramu ini melihatnya. Tapi, Lin Xiu langsung menghentikannya, dan berkata, hei, jangan coba-coba kau membukanya. Apakah orang tuamu tidak mengajari dan menasehatimu untuk tidak sembarangan menyentuh barang milik orang lain?
Tentu saja, Jin Hai merasa sangat kesal, karena Lin Xiu menghentikannya, dan berkata, "Nak, rupanya kau sangatlah sombong." Mendengar itu, temannya pun tertawa, dan berkata, "Jin Hai, cepat lihat harta apa yang disimpan anak itu di dalam kotak kayunya." Orang di sampingnya menambahkan, "Anak ini benar-benar sombong. Ayo, kita beri dia pelajaran atas nama asosiasi." Kemudian, Lin Xiu berkata, "Apakah kau pernah mendengar pepatah bahwa rasa ingin tahu bisa membunuh seekor kucing? Apakah kau belum pernah mendengarnya?" Tapi, Jin Hai mengabaikan perkataan Lin Xiu, dan bersikeras mengambil peti itu, sambil berkata, "Jangan banyak bacot, berikan peti ini kepadaku." Lalu, saat Jin Hai mengangkatnya, dia pun terkejut, karena peti itu sangatlah berat. Dan berkata di dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Kenapa peti ini terasa sangat berat?" Melihat itu, Lin Xiu hanya menatap Jin Hai dengan senyum sinis di wajahnya. Kemudian, Lin Xiu mengangkat kakinya, dan bersiap untuk membuka peti itu, menggunakan kakinya. Lalu, keluarlah tombak dari dalam sana, dan berputar kencang di udara. Kemudian, Lin Xiu pun menangkapnya dengan sempurna, dan langsung mengarahkannya ke leher Jin Hai. Yang tentu saja, membuatnya terkejut, dan berkata, "Apa-apaan kau? Apa yang kau lakukan, dengan mengarahkan senjatamu kepadaku?" Lin Xiu menjawab, "Aku lupa memberitahumu, Silver Soul milikku ini, perlu melihat darah, saat aku menggunakannya." Melihat Jin Hai, yang terpojokan oleh Lin Xiu, tentu saja, Li dan yang lainnya terkejut, dengan sikap berani Lin Xiu, yang mengangkat senjata di dalam sana. Kemudian, Lin Xiu menurunkan tombaknya, setelah menggores leher Jin Hai, dan berkata, "Kau hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 1, dengan kemampuanmu itu, kau bukanlah apa-apa di hadapanku." Kemudian, sambil memegang lehernya, Jin Hai berkata, "Nak, apa yang kau katakan itu? Apakah kau sadar, siapa yang kau provokasi?" Lalu, Lin Xiu kembali menyimpan tombak miliknya, dan menjawab, "Aku sudah bilang sebelumnya, bahwa kau itu adalah seorang sampah sialan." Tentu saja, Jin Hai merasa sangat marah, setelah dihina oleh Lin Xiu, di depan semua orang. Lalu, Jin Hai langsung melayangkan pukulannya ke arah Lin Xiu, sambil berkata, "Bajingan, kau memang mencari mati." Tapi, Lin Xiu malah berbalik memukulnya, dengan keras, sambil berkata, "Pukulanmu sangatlah lambat." Dan Jin Hai pun terhempas ke belakang, sambil memuntahkan darah dari mulutnya, dan giginya pun juga tanggal. Jin Hai pun tergeletak di tengah ruangan itu, sambil terbatuk-batuk, akibat terkena pukulan keras dari Lin Xiu. Lalu, Jin Hai kembali bangkit, dan menerjang ke arah Lin Xiu, sambil berkata, "Bajingan sialan, bersiaplah kau untuk mati." Tapi, sebelum mereka kembali bertarung, Qin Qiang menghentikannya, dengan berkata, "Kalian berdua, hentikan." "Jin Hai, apa kau sedang membuli pemula lagi?" Tentu saja, Jin Hai pun langsung berhenti, dan tidak melanjutkan serangannya, karena kedatangan Qin Qiang ke sana. Salah seorang prajurit berkata, "Kepala instruktur, anak inilah yang menyerang Jin Hai terlebih dulu." Kemudian, Qin Qiang pun menghampiri mereka, dan berkata, "Seorang seniman bela diri, malah dipukuli oleh seorang siswa akademi, yang belum resmi menjadi seorang seniman bela diri. Bukankah menurutmu, itu cukup memalukan? Jika kau memiliki banyak kekuatan, dan semangat untuk melakukan sesuatu yang membosankan, kenapa kau tidak berpikir, bagaimana untuk bertahan hidup? Karena, kita akan segera tiba di benteng terang sesaat lagi." Akhirnya, mereka pun tiba di benteng terang. Lalu, Qin Qiang berkata, "Aku akan pergi ke area inti benteng, dengan 3 orang instruktur, untuk membunuh binatang berevolusi, dengan ancaman yang lebih tinggi. Sisanya, bentuk 4 kelompok, masing-masing kelompok, berisi 10 orang, setiap kelompok memiliki 1 pemimpin. Dan masuklah, dari pintu selatan benteng terang." Para prajurit pun menjawab, "Siap, Pak." Kemudian, Lin Xiu bertanya kepada Li Yi, "Apakah kau pernah datang ke tempat ini sebelumnya?" Li Yi menjawab, "Tidak, sebenarnya, aku juga seorang pemula, yang bergabung di tahun ini." Lalu, Jin Hai meninggalkan tempat itu, dan memprovokasi Lin Xiu, dengan berkata, "Kuharap, kau tidak mati, dalam ekspedisi kali ini." Lin Xiu menjawab, "Jangan khawatir, aku akan bertahan."
seorang sampah sepertimu, yang bahkan tidak bisa mengalahkan seorang siswa akademi, aku ingin tahu, apakah kau masih bisa melihat matahari pagi besok? Jin Hai pun kesal mendengar Lin Xiu yang malah meledeknya itu. Kemudian, datang seorang wanita ke sana, dan berkata, Jin Hai, diamlah, kesampingkan dulu dendammu itu. Dia adalah pemimpin tim kecil ini, yang bernama Su Wen. Dia kembali berkata, aku tidak ingin, masalah pribadi kalian, menyebabkan rekan kita yang lain, berada dalam bahaya. Jin Hai menjawab, ya, baiklah. Su Wen kembali berkata, baiklah, kalau begitu. Semuanya, ayo kita pergi, untuk menjalankan misi ini. Lalu, setelah mereka memasuki pintu benteng terang, di sana terdengar suara zombie, yang berjalan ke arah mereka. Tetapi, karena zombie itu, adalah makhluk yang lambat, Su Wen langsung menusuk kepalanya, dengan mudah. Lalu berkata, ada banyak kota kecil, di sekitar benteng terang. 10 dari kita, akan membersihkan binatang evolusi, dan zombie yang ada di kota ini. Jin Hai pun bisa dengan mudah, menghabisi para zombie itu, dan berkata, mereka hanyalah zombie tingkat 1, misi ini tidak sesulit, yang aku harapkan. Su Wen menjawab, ini hanya area luar kota, zombie dan binatang evolusi tingkat tinggi, semuanya berada di dalam kota. Kemudian, mereka pun pergi, dan menyisir wilayah itu, untuk mencari zombie, dan binatang evolusi lainnya. Kemudian, Su Wen menghentikan langkahnya, karena melihat segerombolan makhluk yang berada di hadapannya. Rupanya, makhluk itu adalah zombie tingkat 2, statistik yang mereka miliki diantaranya adalah berjalan cepat, gigi tajam, pembawa virus, dan jika dikalahkan oleh mereka, Anda akan menjadi zombie. Total kekuatan tempur yang dimilikinya adalah sebesar 746 poin. Melihat mereka, Jin Hai berkata, "Cih, hanya beberapa makhluk lemah lagi." Tetapi, Lin Xiu mengamati mereka dengan seksama, dan berkata di dalam hatinya, bukan, mereka adalah zombie tingkat 2. Lalu, Jin Hai bersiap, untuk menyerang para zombie itu, dan berkata, lihatlah, bagaimana caraku, menghabisi kalian semua. Tapi, para zombie itu, malah menerjang balik, ke arah Jin Hai dengan cepat. Tentu saja, Jin Hai terkejut melihatnya, dan berkata di dalam hati, sial, kenapa para zombie ini, bergerak dengan sangat cepat. Dan zombie itu pun, sudah berada di hadapannya, sehingga, membuat Jin Hai tidak sempat, untuk menghindari terjangan, dari zombie itu. Dan kembali berkata di dalam hatinya, sial, aku terlalu meremehkannya. Tapi, dengan cepat, sebuah tombak langsung menusuk, kepala zombie itu, hingga kepalanya hancur. Dan membuat Jin Hai, terkejut melihatnya. Rupanya, tombak itu adalah milik Lin Xiu, dan muncul notifikasi yang mengatakan, Anda telah membunuh zombie tingkat 2, Anda mendapatkan 2000 XP poin. Aku lengah, terima kasih telah menyelamatkanku, ucap Jin Hai dengan malu. Lin Xiu menjawab, terima kasihnya nanti saja, masih ada zombie yang harus dibereskan. Kemudian, Lin Xiu menerjang ke arah para zombie itu, sambil berkata di dalam hatinya, hehe, ada banyak sekali zombie tingkat 2, yang memberiku banyak XP poin. Aku harus membunuh mereka, sebanyak mungkin. Tentu saja, para zombie itu pun langsung berlarian, ke arah Lin Xiu, yang menerjang ke arah mereka, seorang diri. Tapi, Lin Xiu dengan mudah, menghabisi para zombie tingkat 2 itu, hanya dengan sekali serangan. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, Anda berhasil membunuh zombie tingkat 2, Anda mendapatkan 2000 XP poin, dan seterusnya. Melihat kekuatan overpower Lin Xiu, tentu saja, membuat yang lainnya terkejut, dan Li pun berkata, apakah orang ini, bukan seorang seniman bela diri? Kenapa dia lebih kuat, daripada seorang seniman bela diri tingkat 1? Jin Hai menambahkan, aku sendiri saja, tidak bisa menggunakan tombak panjang, menggunakan kedua tanganku. Tapi dia mengayunkannya, dengan sangat mudah. Kemudian, Su Wen berkata, jangan hanya berdiri, dan menonton saja, ini adalah zombie tingkat 2, berhati-hatilah, saat berhadapan dengan mereka. Lalu, mereka bergegas, membantu Lin Xiu, yang sedang melawan, zombie tingkat 2 itu seorang diri. Dengan cepat, Su Wen langsung menebas, zombie tingkat 2 itu, menggunakan pedangnya.
dan tubuh zombie itu pun langsung terpotong menjadi dua bagian. Berbeda dengan Lin Xiu dan Su Wen, yang bisa mengalahkan zombie tingkat 2 itu dengan mudah, Li Yi dan juga Jin Hai terlihat kesulitan melawan para zombie tingkat 2 itu. Kemudian, terdengar suara raungan yang sangat keras di sana, sehingga mereka pun berhenti sejenak dan bertanya-tanya suara apa itu. Lalu, para zombie tingkat 2 itu mulai berkumpul, dan terdengar suara raungan dari kejauhan yang menuju ke tempat mereka. Setelah menyadari hal itu, Lin Xiu pun berteriak dengan keras. Pemimpin zombie telah memanggil zombie yang lainnya, semuanya berhati-hatilah. Tentu saja, Li Yi dan yang lainnya terkejut setelah mendengar Lin Xiu berkata seperti itu. Kemudian, para zombie tingkat 2 yang lain mulai berdatangan dan berlarian ke tempat mereka berada dengan sangat cepat. Sehingga, mereka pun sudah terkepung oleh gerombolan zombie tingkat 2 itu dan tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Kemudian, Su Wen langsung mengeluarkan senapannya dan berkata, "Semuanya, tetap tenang, jangan panik. Manfaatkan jarak yang kita punya, tembak mereka dari kejauhan terlebih dahulu." Lalu, semua anggota pun menggunakan senapan mereka masing-masing untuk menembak zombie tingkat 2 itu yang berlarian ke tempat mereka. Kemudian, setelah diberi aba-aba oleh Su Wen, mereka pun langsung menembak gerombolan zombie tingkat 2 itu yang berlarian menuju ke tempat mereka. Tapi, zombie tingkat 2 itu tidak selema zombie tingkat 1 dan terus berlari dengan cepat meskipun sudah ditembak berkali-kali oleh mereka. Dan para zombie tingkat 2 itu semakin dekat menuju ke tempat Lin Xiu dan yang lainnya berada. Meskipun zombie tingkat 2 itu cukup kuat, tetapi beberapa dari mereka langsung tewas seketika setelah terkena peluru dari para prajurit. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah berhasil membunuh zombie tingkat 2, Anda mendapatkan 2000 XP point," dan seterusnya. Kemudian, muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah naik level ke level 12. Status Windows Lin Xiu saat ini adalah, Player, Lin Xiu, level 12, kekuatan 105 poin, stamina 79 poin, kecepatan 54 poin, dan total kekuatan tempur sebesar 758 poin. Parameter amarah 0 dari 100, skill yang dimiliki diantaranya, mata penilai, Rage Fury, dan memiliki 12 poin potensial." Melihat itu, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, "Aku memiliki 700 poin lebih, total kekuatan tempur. Sistem, masukkan 6 poin potensial kepada kekuatan, dan 6 lagi kepada kecepatan." Dan muncul lagi notifikasi yang mengatakan, "Selamat, total kekuatan tempur Anda mencapai 800 poin. Anda mendapatkan gelar Seniman Bela Diri tingkat pertama." Statistik Lin Xiu setelah diupdate adalah, Player, Lin Xiu, level 12, kekuatan 111 poin, stamina 79 poin, kecepatan 60 poin, dan total kekuatan tempur sebesar 800 poin. Parameter amarah, 0 dari 100, skill yang dimiliki diantaranya, mata penilai, Rage Fury. Gelar yang dimiliki, Seniman Bela Diri tingkat pertama. Setelah mendapatkan gelar ini, Anda mendapatkan skill pasif. Ketika Anda akan menyerang, parameter amarah akan mengakumulasikan dan meningkatkan kecepatan Anda. Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Bagus, total kekuatan tempurku mencapai 800 poin. Sekarang, aku adalah seniman bela diri tingkat pertama, aku bisa menggunakan Charge Strike selama 3 kali dalam satu hari, dan memiliki cooldown selama 8 jam. Tapi kenapa, aku tidak bisa menambahkan pasif skill jumlah waktu yang dapat kugunakan dalam parameter amarah?" Kemudian, para zombie tingkat 2 itu semakin mendekat, dan jaraknya hanya tinggal beberapa langkah lagi dari tempat mereka berada. Melihat itu, Su Wen berkata, "Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran jarak dekat, dan simpan senapan kalian." Lalu, Su Wen menggunakan teknik seni bela diri miliknya, karena para zombie tingkat 2 itu sudah sangat dekat dengan mereka. Kemudian, Su Wen menebasnya menggunakan teknik tebasan udara penghancur miliknya, dan tubuh para zombie itu langsung terbelah menjadi 2. Para bawahannya pun merasa khawatir, karena Su Wen terkepung oleh gerombolan zombie tingkat 2 itu, dan berkata,
Ketua, awas hati-hati. Berbeda dengan mereka, yang merasa khawatir, Lin Xiu malah terlihat senang, dan berlari, ke arah gerombolan zombie tingkat 2 itu, sambil berkata, "Itu semua adalah XP-ku yang berharga, jangan ambil mereka dariku. Aku masih perlu naik satu level lagi." Melihat sikap konyol dari Lin Xiu itu, Jin Hai dan yang lainnya pun heran, dan berkata di dalam hatinya, kenapa dia malah terlihat sangat senang. Kemudian, Lin Xiu langsung menerjang gerombolan zombie tingkat 2 itu seorang diri, dan mementalkan mereka ke udara, hanya dengan sekali hantaman darinya. Sementara itu, Lao Kang melihat gerombolan zombie yang berada di belakangnya, dan berkata, sialan, ada zombie di belakang kita juga, dan jumlahnya semakin banyak. Su Wen menjawab, sial, ada terlalu banyak zombie, kita tidak boleh terkepung oleh mereka. Semuanya cepat mundur, tinggalkan tempat ini. Lalu, Su Wen melihat pintu masuk dari salah satu gedung di sana, dan berkata, di sebelah sana, kita bisa bersembunyi di gedung itu terlebih dahulu. Kemudian, mereka pun mundur, sambil terus menembakkan senjata mereka ke arah gerombolan zombie tingkat 2 yang terus mengejar mereka. Sesampainya di pintu masuk, mereka pun mulai masuk ke dalam gedung itu untuk bersembunyi sementara waktu dari para zombie. Lalu, Li Yi akan menutup pintunya dan berkata, bagus, roller shutternya masih bisa ditutup. Cepat, Ketua, Lin Xiu, cepatlah masuk ke sini. Su Wen menjawab, tidak, zombinya terlalu dekat, jika kami mundur, kita mungkin tidak bisa menutup roller shutternya. Lin Xiu, kau masuk duluan, aku akan menghentikan mereka untukmu. Tapi, Lin Xiu malah mendorong Su Wen ke belakang, sementara dirinya menghadang para zombie. Su Wen pun tidak habis pikir, apa yang dipikirkan oleh Lin Xiu, dan berkata, Lin Xiu, apa yang kau lakukan? Dengan penuh percaya diri, Lin Xiu menjawab, maafkan aku kakak, aku tidak pernah membiarkan seorang gadis membantuku untuk melarikan diri.